Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahara khilfah liman aroda ayyadzakara aw aroda syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bil hudahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang saya hormati, Bapak Direktur Utama, serta Bapak Ibu jajaran direksi yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan tentu saja kepada Bapak Ibu keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dipertemukan kembali sekalipun melalui kegiatan Zoom ini atau dunia maya yang tentu mudah-mudahan ini tidak menghalangi kita untuk tetap menjalin silaturahmi kekeluargaan khususnya dengan keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ini. Tentu saja kita bersyukur tadi kita diingatkan oleh Bapak Direktur Utama bahwa kita memang berada di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Seringkali di penghujung tahun dan menyambut tahun baru itu dijadikan momentum bagi kita semua. Sekalipun orang banyak menyebutkan bahwa perayaan tahun baru masa itu bukan dari Islam gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pergantian tahun itu adalah sesuatu yang memang patut kita jadikan sebagai momentum ya. Momentum untuk bermuhasabah, momentum untuk senantiasa bahkan membuat resolusi-resolusi istilahnya sekarang, membuat rencana-rencana yang terbaik bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun kita secara komunitas kita, di lingkungan pekerjaan kita, organisasi, dan sebagainya. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 62 yang tadi sebagian saya bacakan di Muqaddimah, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan pergantian malam dan siang ini ya, itu sebagai salah satu upaya yang dikehendaki dari kita. Walladzi ja'alal laila wan nahar khilfah liman aroda ayyadzakara au aroda syukura. Jadi dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti, yang dikehendaki Allah adalah tiada lain. Dan pergantian waktu itu dijadikan momentum untuk liyaz zakaro au aroda syukuro. Jadi yang pertama dikehendaki sebagai arena atau momentum untuk berzikir. Artinya berzikir itu salah satunya kita membaca perjalanan hidup kita ke belakang. Au aroda syukuro, dan bersyukur. Jadi artinya juga bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang akan datang dalam konsep syukur kepada Allah. Artinya memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan untuk sesuatu yang dapat mendatangkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita juga diingatkan dengan ayat yang kalau kita simak ya tadi dari Ibu Qori'ah itu surat Al-Jumu'ah, khususnya ayat 8 ya. Yang tentu ini menjadi juga peringatan bagi kita bahwa memang hidup kita apalagi dengan pertambahan usia itu sedang dikuntit kalau istilah Sunda ya, sedang terus diikuti oleh kematian ya, oleh akhir kehidupan. Kul innal mautallazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum malun. Bahwa kata Allah, kul innal mauta, sesungguhnya katakan kematian itu, di mana kita selalu berupaya menghindarkan diri dari kematian, itu pasti ya, akan menjumpai kita, ya, akan menghadir dalam kehidupan kita. Tidak sebuah keniscayaan, tidak bisa kita bantah atau kita hindari. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri, karena kata Allah bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah dan nanti kita akan dikabarkan oleh Allah terhadap apa yang kelakuan atau perilaku kita atau apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia.
Oleh karena itulah maka tentu kita harus menyiapkan diri dengan karya-karya, dengan amal-amal yang terbaik dalam kehidupan kita dalam menyongsong kehidupan yang akan datang, terutama tentu saja kehidupan yang abadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja dalam kehidupan sekarang ya, kalau kita barangkali juga menyimak berbagai macam berita, berbagai macam informasi pada kita, ada satu sisi yang memang sangat miris dalam kehidupan kita. Bagaimana fenomena-fenomena kemanusiaan, bagaimana kadang-kadang manusia yang memiliki kataan bahkan disebut sebagai makhluk yang berperadaban, ya, bahkan dinisbahkan dengan sifat-sifat yang sering disebut dengan sifat-sifat manusiawi. Sehingga ketika orang melanggar kataan kemanusiaan dianggap tidak manusiawi. Nah, tetapi justru gitu dipertanyakan sisi kemanusiaan sekarang. Kalau binatang misalkan ya dengan sifat-sifat yang disebut dengan makhluk yang memiliki sifat kebuasan gitu. Ya, jadi wajar kalau orang kalau misalkan binatang disebut memiliki sifat kebinatangan dalam arti sifat-sifat yang negatif lah atau sifat yang disebut dengan makhluk yang buas, makhluk yang selalu memangsa. Tetapi kadang-kadang dalam realita kehidupan banyak gitu. Cerita-cerita bagaimana binatang menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan yang lebih manusia dibandingkan manusia itu sendiri gitu. Bagaimana binatang bisa menyelamatkan binatang yang lain gitu, anjing menyelamatkan seekor kucing yang akan tenggelam gitu kan, itu walaupun itu dilakukan secara instingtif tapi itu kan sebenarnya sisi-sisi kemanusiaan, sementara manusia memiliki malah justru menunjukkan sisi kebinatangan. Bagaimana seorang ibu mematahkan kaki-kaki anaknya gitu, bayi yang masih kecil karena jengkelnya begitu, kita lihat atau di berita-berita yang viral. Bagaimana seorang anak membakar anaknya sendiri, ya. Bagaimana seorang ibu menyiksa anak dan sebagainya, itu bahkan itu barangkali sisi kebinatangan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Ini kan satu hal yang ironis. Oleh karena itu, apa persoalan yang utama? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada nilai-nilai yang hakiki ya. Izinkan saya di sini nanti akan men-share screen ini supaya nanti lebih apa yang sampaikan ini lebih terarah ya. Jadi saya ingin mengangkat sisi dari sifat Ar-Rahman ya, sifat-sifat kasih ya yang kalau sering disebut sebagai kasih yang tanpa syarat gitu ya. Ar-Rahman ini. Dan Ar-Rahman kita tahu itu sebagai sifat Allah ya. Sifat ini sudah tampil ya Bu? Ada ya. Nah, inilah sifat Ar-Rahman. Saya gambarkan di sini dengan mengambil sebuah katakanlah gambaran bagaimana seekor singa, induk singa bersama anaknya. Ini kan sisi yang luar biasa yang sebenarnya ini adalah sisi kemanusiaan sebenarnya. Mereka lakukan secara instingtif ya, induk kepada anaknya. Tetapi kita lihat bagaimana apapun yang dilakukan itu luar biasa terhadap anaknya sendiri. Nah, kenapa seperti ini? Ini tidak lepas dari sifat Ar-Rahman yang mari kita sama-sama kita telaah. Karena sifat Ar-Rahman ini adalah sifat yang sangat mulia. Sifat Ar-Rahman adalah sifat Allah, sifat yang ada di dalam Asmaul Husna. Bagaimana Ar-Rahman itu sesungguhnya adalah nama yang sangat luhur, yang sangat agung. Sehingga dalam Asmaul Husna, dalam nama yang baik, itu diposisikan di kedua. Termasuk nanti turunannya adalah Ar-Rahim. Setelah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu salah satunya. Jadi betapa sifat Ar-Rahman ini dan nanti Ar-Rahim yang tidak bisa dipisahkan, itu memiliki posisi yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran diawali, kalau mushafnya diawali dari surat Al-Fatihah, dan awalnya ayatnya Bismillah. Bismillah disebutkan di situ, sifat dari 99 nama Allah Asmaul Husna itu diambil dua yang penting, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang definisi atau terjemahan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi luhurnya atau agungnya sifat ini yang tentu ini melekat dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini sesungguhnya harus menjadi kebutuhan kita ya. Kebutuhan untuk kita pahami, kita dalami
baik kita nanti sebagai hamba Allah secara individual maupun kita sebagai khalifah Allah, ya, yang diberi oleh amanah dalam mengurus dunia ini, dalam mengurus orang lain, dalam berbagai macam posisi kita. Saya misalkan seorang guru, Bapak Ibu ya terlibat dalam kesehatan di rumah saya, itu semua adalah posisi kita sebagai khalifatullah, sebagai khalifah pengganti Allah di muka bumi untuk menurunkan ya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari apa yang dimiliki oleh Allah. Al-Quran menyebutkan dalam salah satu ayatnya surat Bani Israil atau surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Artinya bahwa sifat Ar-Rahman itu harus menjadi bagian. Bahkan ketika kita menyeru Allah, khususnya dalam doa, maka awalilah doa itu dengan salah satunya dengan Asmaul Husna, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena sebenarnya bahkan seluruh permintaan kita sekalipun tidak kita sebutkan, tapi kalau kita menyebut sifat Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, ya, Al-Fatah dan sebagainya, ya, dari 99 nama itu sebenarnya menunjukkan permintaan kita. Jadi sebelum kita menyampaikan keluhan, persoalan, kebutuhan, dan menyebut asma Allah itu sesungguhnya di dalamnya adalah permintaan. Ketika kita minta dan doa, Ya Razak, Allah, wahai Allah yang memberi rizki, tentu yang kita inginkan adalah rizki dari Allah. Itu sebenarnya, ya. Nah tentu saja kalau kita iringi juga dengan permohonan kita sebagai salah satu bentuk kerendahan kita juga tentu ini melengkapi dari doa kita. Dan yang jelas bahwa memang kita diperintahkan untuk menyebut asma Allah ini. Walaupun di situ ada keterangan jangan mengeraskan suaramu, karena dalam tafsir disebutkan ya, tidak boleh mengeraskan karena khawatir ini menjadi permainan orang-orang kafir yang mendengarkan. Tetapi ya jangan terlalu keras, tapi kita tidak boleh merendahkan. Karena juga kata Nabi, sahabat juga senantiasa mengikuti Nabi dari apa yang dibacakan. Artinya apa yang kita bacakan juga akan diikuti gitu. Nah, artinya jalan tengahnya tidak terlalu berteriak dalam berdoa, tidak juga tidak terlalu merendahkan gitu. Dalam artinya dalam kondisi yang pertengahan. Hanya ini menunjukkan sekali lagi bagaimana sifat Ar-Rahman itu menjadi nama yang sangat agung. Nah, kemudian ayat yang lain ini terkait juga nilai-nilai tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahman rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Ar-Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Ar-Rahim. Nah, ini sekali lagi menunjukkan ya bagaimana keterkaitan tauhid itu dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga menurut ulama besar ahli tafsir Prof. Quraisy Shihab menunjukkan bahwa Ar-Rahman muncul paling banyak dalam Al-Quran sifat ini. Sampai 57 kali ya. Yang ini menunjukkan bukti bahwa ini mendominasi dari sifat Allah. Ya, dan juga konteks penggunaan Ar-Rahman itu justru akan memberikan bagaimana keluasan dari makna Ar-Rahman itu sendiri. Ibnu Katsir bahkan menyebutkan secara detail dan bahkan membedakan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang juga kadang di terjemahan kita seringkali hampir sama antara pengasih dan penyayang. Tetapi ada penegasan menurut Ibnu Katsir ya, bahwa Ar-Rahman memiliki makna yaitu kepengasihan Allah atau rasa kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya kepada hambanya semata, namun juga kepada makhluk Allah yang lain di dunia ini, baik yang beriman maupun yang tidak. Baik itu manusia maupun yang lain. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahman itu tidak pilih-pilih. Dan ini nanti efeknya dalam kehidupan kita. Bahwa kasih sayang itu tidak milih-milih. Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang beribadah, bahkan yang menentangnya. Kepada mereka yang beriman juga tidak beriman. Allah berikan atau Allah tunjukkan sifat Ar-Rahman itu. Ya. Kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain. Ya. Walaupun tentu menurut beberapa
ahli tafsir Ar-Rahim dihususkan sebagai pengasihan Allah dan penyayangnya Allah yang hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahim ini akan lebih spesifik nanti ya kepada orang-orang yang beriman. Walaupun sebagian ulama yang lain tidak bisa memisahkan katanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai bagian dari sifat yang melekat pada Allah. Nah, kemudian di ayat yang lain juga dijelaskan waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi jelas secara umum, warahmati wasi'at kulla syai. Allah itu luas rahmatnya kepada siapapun. Tetapi nanti ada rahmat-rahmat yang khusus yang diberikan, yang istimewa, yang khusus disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Nah, kira-kira begitulah makna dari surat Al-A'raf ayat 156 ini. Nah, kemudian Allah menggambarkan juga dalam hadis tentang sifat Ar-Rahman. Inna lillahi mi'ata rahmah, anzala minha rahmatan wahidah, bainal jinni wal ins, wal bahaimi, wal hawami, fabiha yata'atofuna wabiha yatarohamuna wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'am wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat Allah itulah mereka saling berbelas kasihan dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hambanya pada hari kiamat. Jadi kalau di persentase 100% rahmat Allah turunkan. Tetapi satu yang diturunkan di dunia ini untuk jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sehingga dengan satu saja, kalau di riwayat yang ini disebutkan, binatang seekor induk dia tidak menginjakkan kakinya atau mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya sendiri. Itu salah satu bukti rahmat Allah di dunia gitu. Baru 1% rahmatnya saja itu sampai binatang punya kasih sayang kepada anaknya gitu. Sekalipun itu disebut binatang buas gitu. Sampai dia tidak mengangkatkan kakinya karena takut menginjak anaknya gitu. Nah, nanti 99% dari rahmat Allah itulah nanti disediakan bagi hamba-hambanya di hari kiamat. Jadi luar biasa luas rahmat Allah sehingga 1% itu sudah meliputi kehidupan dunia kita. Nah, oleh karena itu juga Imam Al-Ghazali ya, dalam sebuah kitabnya menyebutkan kasih sayang Allah itu sempurna dan merata. Kesempurnaannya merujuk pada aspek Allah memang bertujuan dan benar-benar memenuhi setiap hajat hambanya. Dan disebutkan merata karena pemenuhan hajat tersebut tanpa memandang siapa yang berhak dan yang tidak. Semuanya dapat merasakannya di dunia dan akhirat. Khusus di dunia tidak hanya kebutuhan primer yang terpenuhi, tapi kebutuhan sekunder dan tersier pun tersalurkan dengan sempurna. Dialah ya penebar kasih sayang sejati. Jadilah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu. Jadi bagaimana disalurkan tanpa memandang siapa, tanpa memandang bagaimana sikapnya ya. Disebarkan bahkan bagi kita sih kebutuhan-kebutuhan apapun, baik kebutuhan yang pokok, kebutuhan-kebutuhan tambahan gitu. Itu Allah sediakan bagi kita semua ya, sebagai salah satu sifat kasih sayang Allah yang merata sekali lagi disampaikan. Itu menurut Imam Ghazali. Nah, oleh karena itulah maka mari kita lihat bagaimana ya sifat Ar-Rahman itu sejatinya menjadi nilai value ya dalam kehidupan kita, baik nanti sebagai seorang hamba atau pribadi atau juga sebagai khalifah Allah. Yang tentu ini cerminan sesungguhnya kalau sifat Ar-Rahman itu ada dalam diri kita,
sesungguhnya kehidupan itu akan menjadi nyaman dan tentram. Kenapa sekarang tadi terjadi pembunuhan, saling menyakiti, tidak mau menghargai, bahkan menyakiti sesama teman dan sebagainya karena hilang sifat ar-Rahman dalam diri kita. Nah, itu nilai praktisnya dalam kehidupan kita yang pertama itu ya, dengan mengimani Allah sebagai ar-Rahman itu pasti kita akan hilang putus asa kita. Ya, ujian-ujian demi ujian, fitnahan dan sebagainya itu akan menjadi bagian yang menjadi keniscayaan dalam kehidupan, menjadi risiko kehidupan. Setiap orang, siapapun kita, dalam posisi apapun, berpotensi mendapat ujian, fitnahan, musibah, dan hal pokok yang diajarkan Islam adalah jangan putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah akan hadir pada siapapun dan dimanapun juga. Kalau tadi Pak Direktur menggambarkan bagaimana tantangan ke depan ya, di dunia medis ya, di 2024 khususnya yang begitu berat dalam hitungan kemanusiaan kita gitu. Tetapi bagi orang yang meyakini Allah itu Ar-Rahman, Allah memiliki penyayang, maka kita yakin dan kita tidak boleh sampai berputus asa. Tidak boleh sampai hilang harapan ya. Karena kita yakin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah itu maula kita. Allah pelindung kita, Allah pemimpin kita. Orang-orang yang putus asa, yang tidak lagi memandang kehidupan dengan kacamata yang jernih gitu. Bahkan orang putus asa itu seakan-akan dia sudah mengubur kakinya sebelah gitu. Sehingga seakan-akan walaupun sebelahnya tidak terkubur, tapi tidak bisa bergerak gitu. Artinya orang yang putus asa dia tidak bisa berbuat apapun kecuali meratapi kehidupan itu. Nah, itu karena apa? Karena jiwa atau sifat ar-Rahman itu tidak benar-benar menghunjam dalam diri kita. Kita yakin Allah ar-Rahman. Kita yakin Allah Maha Penyayang. Allah sudah membuat kadar-kadar dalam kehidupan kita. Termasuk kadar ujian, kadar cobaan dalam hidup. Kenapa orang berputus asa? Karena tidak sadar ya, dengan kadar-kadar atau ketentuan Allah itu. Bahwa seakan-akan dia mungkin sering mengeluh, ya Allah kunaon, kalau bahasa Sundanya, kunaon atau meni berat-berat teuing ujian teh gitu. Seolah-olah hanya dirinya yang diuji oleh Allah. Kalau ketika sakit dia putus asa, seakan-akan penyakit itu seolah-olah diberikan kepada dirinya saja gitu. Tidak kepada orang lain itu. Nah, inilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, oleh karena itulah maka kalau mengimani sifat Allah yang Ar-Rahman ini, maka kita akan tumbuh sikap untuk senantiasa optimis ya dalam menghadapi realitas kehidupan. Ya, kita tidak pernah tahu hari esok ya. Kita tidak pernah tahu dengan nasib yang akan menimpa kita di hari kemudian. Tetapi dengan keyakinan kita terhadap Ar-Rahman, sejatinya tidak satu detik pun bagi kita untuk berputus asa. Setiap orang sejatinya harus tetap optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jadi kalau benar-benar kita menjiwai sifat Ar-Rahman, maka sekali lagi tidak ada istilah putus asa. Ini secara tataran individual sebagai hamba Allah. Kemudian dalam tataran kita sebagai khalifah yang mengelola alam ini, sebagai orang yang diberi amanah dan profesi kita sebagai guru, sebagai tenaga medis gitu, yang berkecimpung berhadapan dengan manusia ya. Bahkan sekalipun juga kita mengurus misalkan juga dengan binatang dan makhluk Allah yang lain, maka tentu sifat Ar-Rahman itu harus muncul menjadi pribadi yang universal. Bukankah Allah tadi melimpahkan kasih sayang itu tidak memandang dia beriman atau tidak, ya? Apakah dia soleh atau tidak? Allah berikan. Allah berikan makan, Allah berikan dia hidup, Allah berikan kesehatan. Maka ini sesungguhnya harus menjadi pribadi dalam hidup kita, pribadi yang universal gitu. Kasih sayang kita tidak boleh dialamatkan hanya untuk satu kelompok, golongan atau suku bangsa lain. Bahkan sebagaimana yang kita pahami sebelumnya, Allah sebagai Ar-Rahman mencurahkan sifat kerahmanannya kepada seluruh makhluk, baik itu manusia atau hewan. Jadi ketika kita mau menolong, kita tidak lihat lagi, dilihat KTP-nya, agamanya apa, lihat sukunya suku apa, dari golongan mana dia. Tidak. Ketika kita membantu dia manusia, kita bantu. Inilah sifat-sifat Ar-Rahman. Dan itu kan sifat-sifat manusiawi yang luar biasa. Yang saya tadi gambarkan keadaan sekarang kan justru terbalik. Orang kadang-kadang hilang nilai kemanusiaannya. Dengan misalkan bertindak brutal seperti halnya yang dilakukan misalkan orang-orang Zionis sekarang. Nah, jadi pribadi universal ini akan lahir manakala kita mendalami sifat Ar-Rahman. Sebagaimana Allah
menyipati sifatnya kasih sayang kepada seluruh makhluk dalam kehidupan ini, baik manusia, jin, tumbuhan, dan hewan, maka tentu ini menjadi sifat pribadi yang universal. Kemudian satu hal, ya, cinta atau kasih kita tidak boleh ada syarat. Kendati sifat Ar-Rahman yang sejati hanya milik Allah, nampaknya kita membangun budaya organisasi yang sehat, budaya hidup keluarga yang sehat, atau budaya masyarakat yang sehat, hendaknya mampu mengedepankan prinsip cinta tanpa syarat. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Allah mencintai siapapun, kalaupun orang tidak menyembahnya tidak masalah, tapi dia cinta. Kadang-kadang sisi-sisi cinta kita, kasih sayang kadang tanpa syarat. Apalagi sekarang zaman politik sekarang. Orang memberi karena ada keinginan, ingin dapat dukungan, ingin dapat suara. Kadang sekarang kan sudah sedang musim-musimnya orang berbaik-baik gitu. Kadang memberi, ujung-ujung memberi kaos, ujung memberi amplop dan sebagainya. Tetapi apakah benar kasihnya itu benar-benar murni gitu? Apakah lahir dari sifat altruismenya gitu, cinta yang tanpa ingin dapat balasan? Kadang-kadang justru dengan syarat gitu, memberi dengan syarat. Lewat masa kampanye sudah hilang itu cinta atau kasih itu. Jadi kadang-kadang manusia cinta dan kasihnya selalu bersyarat gitu, ingin dapat dukungan. Orang membantu karena orang membantu dirinya gitu. Kalau tidak membantu dia tidak mau membantu gitu. Jadi bukan altruistik istilahnya, sifat-sifat cinta yang selalu ingin mendapatkan balasan gitu. Nah inilah, padahal sifat Ar-Rahman itu sebetulnya cinta atau kasih yang tanpa syarat gitu. Itu yang kita pelajari atau kita maknai dari sifat Allah. Nah, oleh karena itulah maka Ar-Rahman mencurahkan kasih sayang dan kemurahannya pada setiap makhluk. Saat makhluk itu kufur kepadanya, kerahmanannya tetap hadir. Saat manusia kurang bersyukur pun, rahmatnya tetap hadir di dunia. Hal ini menggambarkan bahwa sifat Ar-Rahman itu adalah amalan cinta kasih tanpa syarat. Bayangkan misalkan kalau manusia sekarang sudah banyak berbuat zalim, ya, berbuat maksiat, Allah tidak menurunkan siksanya. Bayangkan gitu, kalau misalkan Allah menurunkan siksanya karena sifat-sifat burukan kita, sudah hancur dunia ini dan perilaku manusia. Tapi kenapa Allah masih mencurahkan rahmatnya? Itulah sifat Ar-Rahman Allah, sifat Ar-Rahim Allah. Nah, oleh karena itulah ada beberapa hadis yang tentu saja menjadi bagian dalam kehidupan kita yang senantiasa kita terang. Ar-Rahimuna yarhamuhum. Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita kasihi orang lain dengan sifat rahman Allah ini karena kita yakin setiap orang yang menyayangi di dunia atau yang di bumi, pasti yang di langit akan menyayangi kita, itu Allah. Jadi kalau kita menebar kasih sayang di bumi, irhamu man fil ardi, pasti yarhamkum man fis sama. Di langit juga akan mencurahkan. Itu sudah hukum yang sudah pasti, tidak mungkin dipungkiri oleh Allah. Kita berbuat baik kepada siapapun tanpa minta balasan, biarlah tidak dibalas orang lain. Tetapi nanti Allah akan memberikan balasan. Ketika kita bekerja dengan sungguhnya dan profesionalisme, bahkan ditambah dengan ihsan, melebihi tugas-tugas yang pokoknya. Kita yakin walaupun kita tidak dapat penilaian, katakanlah dari atasan kita, tapi yakin apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, itu akan Allah sayangi, Allah akan cintai, Allah akan limpahkan balasan. Kalau kita hanya mengharapkan balasan manusia, tentu kita akan selalu bekerja atas dasar penglihatan atau persaksian dari manusia. Malar yarham man fil ardi lam yarhamhu man fis sama. Ini kebalikannya. Siapa yang tidak cinta kepada apa yang di bumi, pasti Allah pun tidak akan pernah cinta, ya, yang di langit, yaitu Allah tidak akan pernah cinta kepada kita. Nah, ini sifat-sifat Ar-Rahman itu. Nah, kemudian nanti selanjutnya silakan lebih mendalami lagi ya apa yang disebutkan kelompok Allah yang disebut dengan Ibadur Rahman di ayat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Saya sederhanakan saja beberapa poin pentingnya yang sifat yang harus dimiliki. Ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah dari Allah yang Maha Rahman. Ciri sifatnya itu dalam Al-Furqan disebutkan adalah tawadu, yaitu bagaimana yamsuna alal ardi haunan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, membalas kejelekan dengan kebaikan. Ya, kemudian di keningan malam yabituna di setiap malam dengan tahajud kita di keningan dia melaksanakan sholat gitu.
Itu senantiasa menegakkan sholat di tengah malam itu sifat ibadur rahman. Kemudian selalu takut kepada siksa Allah, gitu. Siksa neraka jahanam. Selalu waspada dalam kehidupan dunia ini karena takut dengan azab Allah. Kemudian senantiasa tidak berlebihan ya, dalam membelanjakan hartanya gitu. Idza lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Selalu pertengahan ya. Tidak boros dan juga tidak terlalu kikir. Dan senantiasa beribadah kepada Allah, yad'ullah gitu. Senantiasa beribadah Allah dan senantiasa menghindarkan diri dari sifat membunuh ya. Wala yaqtuluna wala yaznun, dan juga tidak membunuh dan berzina. Kemudian juga yashhaduna, tidak menjadi sumpah atau bersumpah palsu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, dan juga tidak selalu memperhatikan ayat Allah dengan sesama. Idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru summa wa umyana. Dan kemudian yang terakhir, selalu dia menciptakan ketenangan dalam keluarga. Doa yang selalu dilantunkan oleh ibadur rahman adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, inilah sifat-sifat ibadur rahman. Jadi kalau kita telaah dari surat Al-Furqan ini ya, yang tadi disebutkan sampai dengan ayat 74, setidaknya itu gambaran kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka mari kita senantiasa berupaya setidaknya dengan 12 sifat yang ada ini. Nah, kemudian juga ada beberapa doa yang senantiasa Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran agar kita mendapatkan kasih sayang Allah. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 151, kita diajarkan doa Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Kemudian ada doa yang lain, surat Al-Mu'minun 109. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, kemudian di surat yang lain juga kita menemukan doa Rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin di ujung surat Al-Mu'minun. Dan kemudian juga doa yang lain dalam surat Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya bahwa Allah menuntun kepada kita untuk senantiasa memohon rahmat Allah. Karena dalam kehidupan kita, kalau kita hidup tanpa rahmat Allah ini, benar-benar kita akan terjebak ke dalam kehidupan yang mungkin bisa terjebak ke dalam sifat-sifat kebinatang. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan melalui pengajian ini, ya, Allah senantiasa menuntun kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang penyayang, hamba-hamba yang senantiasa mencurahkan rahmat, mencurahkan atau menyebarkan sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang terakhir, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah di penghujung ayat ini, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita juga mudah-mudahan Allah menyingkirkan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita di jalan kebenaran, sehingga kita menjadi hamba Allah yang pantas mendapatkan kasih sayang Allah, yang pantas mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap kehidupan kita, khususnya ketika kita berhadapan dengan berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan dan realitas kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami minta kepadamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau.
yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain abada. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang tidak butuh segala sesuatu, dan rahmat-Mu kami minta pertolongan. Perbaikilah segala urusan kami, dan janganlah diserahkan kepada kami sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu apa yang dapat mendatangkan rahmat-Mu, kesungguhan mendapatkan ampunan-Mu, keselamatan dari segala dosa, mendapatkan segala kebaikan, memperoleh keberuntungan dengan masuk surga, diselamatkan dari api neraka, serta dimaafkan saat dihisab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absorina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Ya Allah, pertautkanlah di antara hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukkan kami jalan kedamaian, selamatkan kami dari kegelapan menuju kepada terang, jauhkan kami dari semua keburukan yang tampak maupun yang tidak tampak, berkailah kami dalam pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, Engkau yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur kepada nikmat-Mu, memuji nikmat-Mu, menerima nikmat-Mu, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah Bapak Ibu sekalian tausiah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, khususnya bagi saya secara pribadi, dan mudah-mudahan harapan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu barangkali, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khair. Kami sampaikan ucapan terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua bisa meneladani sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga Amin. kita Allah bimbing menjadi para ibadur Rahman. Amin. Demikian rangkaian pengajian RSMB berdoa tibalah di ujung acara. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan selama acara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di acara berikutnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Kang Usep, Pak Ustadz. Oh, sami-sami Insya pada Allah langkung meresap. Tur nuhun Tati Edio sama Tenci dan semua bapak-bapak semua, ibu-ibu, atur nuhun sudah hadir. Walaupun saya lihat jumlahnya tidak seperti biasanya nih,
sudah pada lemes sekali. Insya Allah kita terus konsisten untuk menghadirkan hati kita pada RSMB berdoa. Amin ya Allah. Baik, saya izin live. Atur nuhun Kang. Mohon Saya sekali lagi mohon sami-sami Assalamualaikum Pak Dokter. warahmatullahi Nuhun sadayana. wabarakatuh. Iya. Mangga harto nuhun Sip, Pak Usep. nuhun. Atur nuhun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.